wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia selaku moderator. Di sini kami perwakilan dari kelompok A5 ingin mempresentasikan tugas 4 mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Informasi Penting dalam Karya Ilmiah. Untuk kata kuncinya klinik berhenti merokok, konseling, model komunikasi. Untuk masalahnya abstrak. Uraian penting yaitu penelitian ini mendeskripsikan bagaimana strategi dan model komunikasi konseling yang diterapkan klinik berhenti merokok Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam metode yang mereka gunakan. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini tenaga medis, baik dokter maupun perawat yang bertugas di klinik berhenti merokok (UMY). Pemilihan informan menggunakan metode purposive, random sampling, dan snowball sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan ada empat strategi yang diterapkan oleh klinik berhenti merokok UMY, yaitu strategi simbolik, strategi psikoedukatif, strategi kreatif, dan strategi perilaku dan perilaku kognitif. Adapun metode yang digunakan oleh klinik berhenti merokok adalah metode ABC, metode 5A, dan terapi SAFS. Untuk pendahuluannya, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan peningkatan prevalensi merokok dari 27% pada tahun 1995 meningkat menjadi 36,3% pada tahun 2013. Artinya jika 20 tahun yang lalu dari setiap 3 orang Indonesia, 1 orang diantaranya adalah perokok. Maka saat ini dari setiap 3 orang Indonesia adalah perokok. Ini merupakan kebiasaan yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Meskipun kebiasaan merokok dapat menimbulkan efek negatif, tetapi jumlah perokok setiap tahunnya tetap meningkat. Kebiasaan merokok tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, bahkan anak-anak hingga remaja telah terbiasa mengkonsumsi rokok. Faktor yang cukup banyak mempengaruhi perilaku merokok, salah satunya dari pengaruh lingkungan sosial, seperti teman, orang tua, dan media. Salah satu bentuk penanganan medis dan pencegah rokok telah diupayakan oleh Kemenkes, yaitu dengan melakukan beberapa kegiatan yang diantaranya memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia atau disebut dengan HTTS. Selain itu, Kemenkes juga melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah serta seluruh masyarakat dalam mewujudkan Indonesia bebas asap rokok. Untuk metode penelitiannya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana strategi komunikasi konseling klinik berhenti merokok dalam upaya pencegahan maupun penanganan medis bagi pencandu rokok. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara mendalam, depth interview. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara 2 orang yang melibatkan seseorang untuk mendapatkan suatu informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Selain dengan teknik wawancara, peneliti juga menggunakan teknik observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif. Data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi akan dianalisis ke dalam bentuk deskriptif kualitatif. Untuk hasil penelitiannya, hasil dan pembahasannya berisi hasil-hasil temuan penelitian dan pembahasannya. Tulisan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan harus ditunjang oleh data-data yang memadai. Hasil-hasil penelitian dan temuan harus bisa menjawab pertanyaan dan hipotesis penelitian di bagian pendahuluan. Untuk pembahasannya, strategi merupakan suatu perencanaan planning yang disusun secara terstruktur. Idealnya dalam merencanakan suatu strategi ada 3 tahap yang harus dilakukan yaitu mencari informasi, fact finding, perencanaan planning, dan evaluasi.
Begitu pula mereka terlebih dahulu menyusun strategi dan model komunikasi konseling yang akan digunakan. Metode ABC terdiri dari beberapa bagian yaitu S, A, Brief Advice, B, dan Key Session Support, C. S berarti mengajukan pertanyaan kepada pasien. Brief adalah memberikan saran pada pasien saat dia berkunjung ke klinik, yang bertujuan agar pasien meneruskan perilaku berhenti merokok. Dan yang terakhir, Key Session Support adalah memberikan dukungan pada pasien agar pasien berhenti merokok setiap pasien berkunjung ke klinik. Setelah metode ABC diterapkan, kemudian masuk ke tahap konseling 5A. Konseling 5A adalah metode konseling yang bertujuan untuk mengintervensi seseorang agar mau berhenti merokok. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak April. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Setelah kedua metode di atas dilakukan, terapi yang selanjutnya adalah terapi SEFT atau Spiritual Emotional Freedom Technique. Terapi ini lebih kepada pendekatan terhadap spiritual dan emosional pasien. Terapi ini tentu akan semakin efektif apabila diterapkan dengan menggabungkan dengan 3 metode sebelumnya. Tahapan terakhir dari semua strategi yang dijelaskan di atas adalah dengan mengevaluasi setiap program yang telah dilaksanakan. Hasil ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan program konseling yang telah direncanakan dan diterapkan kepada pasien. Untuk masalah selanjutnya yaitu simpulan dan saran. Uraian pentingnya adalah untuk mendukung program konseling yang dijalankan, Klinik Berhenti Merokok UMY memiliki beberapa strategi konseling yang dijalankan dalam metode ABC, metode 5A, terapi SEFT, dan evaluasi. Peran maksimal dari konselor dalam menjalankan metode dan strategi tersebut sangat dibutuhkan agar tercapai efektivitas komunikasi dalam mensugesti dan mempengaruhi pasien untuk berhenti merokok. Untuk klinik berhenti merokok, perlu meningkatkan kinerja dan program yang telah disusun dan dijalankan sebelumnya. Masalah yang terakhir yaitu daftar pustaka. Uraian pentingnya yaitu sejumlah sumber referensi dari berbagai bahan bacaan untuk menunjang penulisan artikel ilmiah. Penulisannya meliputi nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan nama terbit. Selanjutnya, Mbak. Kesimpulan dari presentasi ini adalah, dari pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan yang membahas suatu permasalahan. Pembahasan itu dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang diperoleh melalui suatu penelitian. Sistematika karya ilmiah meliputi judul, baris kepemilikan, abstrak dan ringkasan, kata kunci, pembahasan, kesimpulan dan saran, serta daftar rujukan. Untuk mengidentifikasi bagian penting dalam karya ilmiah, kita lakukan identifikasi terhadap sistematika atau bagian dari karya ilmiah tersebut. Baik, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Di sini saya akan membuka sesi pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Saya Mbak April ingin bertanya. Ya, silakan Mbak Rakelita. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud kata kunci dalam sistem karya ilmiah? Baik, Mbak Rakelita, terima kasih. Kita Ya, tampung Mbak. dulu ya, Mbak. Ya. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya Mbak, izin bertanya. Iya, Mbak Amalia, silakan. Tadi kan di slide ada terapi SEFT. Apa yang dimaksud terapi SEFT? Baik, Mbak Amalia, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada ya, kalau tidak ada, saya berikan kepada Mas Perdana dan Mbak Rosalia, silahkan untuk dijawab.
Ya, Mbak April. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Raquel. Kata kunci adalah kata yang mengandung konsep pokok yang dibahas dalam artikel. Kata kunci dapat diambil dari tesaurus bidang ilmu masing-masing. Pilihan kata kunci yang paling baik dan dapat mewakili topik yang dibahas dalam sebuah artikel tersebut. Terima kasih. Mbak Rakelita, apakah ada yang kurang jelas? Sudah jelas, Mbak April. Baik, selanjutnya Mbak Rosalia, silahkan dijawab. Baik, terima kasih Mbak April. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Amalia. Apa yang dimaksud dengan terapi SEFT? Terapi SEFT atau Spiritual Emotional Freedom Technique adalah terapi yang lebih kepada pendekatan terhadap spiritual dan juga emosional pasien. Terima kasih. Baik, Mbak Amalia, apakah sudah jelas? Sudah jelas, Mbak April. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.